Halo, selamat pagi, siang, atau malam, Pak Feby. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nicholas Vito Adrianto dengan NPM 2217051024, dan pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas video dari Pak Feby yang berkenan tentang teori komputasi, bahasa, dan otomata. Jadi agenda yang kita bahas di sini ada tiga: teori komputasi, teori bahasa, dan teori otomata. Ini pertama, teori komputasi. Nah, komputasi sendiri ini merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memasukkan input ke dalam suatu program atau proses yang lalu diselesaikan dengan suatu urutan langkah yang terbatas dan efisien atau algoritma. Nah, dari situ muncul output atau hasil yang kita dapat dari proses tersebut. Nah, jadi teori komputasi ini adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi dengan menggunakan algoritma tertentu secara efisien. Lanjut ke bidang teori komputasi. Secara umum, teori komputasi ini dibagi menjadi tiga bidang utama, turunan atau jenis. Yang pertama, teori bahasa formal dan otomata. Yang kedua adalah teori komputabilitas. Yang ketiga adalah teori kompleksitas. Nah, tiga jenis atau bidang utama tersebut dikaitkan dengan pertanyaan apa saja kemampuan dan batasan yang dimiliki oleh sebuah komputer. Jadi, komputer itu bisa jadi lebih pintar, tetapi juga bisa lebih lemah kemampuannya daripada manusia. Jadi, komputer ini apa kemampuan yang dimiliki yang memungkinkan bisa membuatnya lebih bermampu daripada manusia, tetapi apa juga batasan atau kekurangan yang mungkin dimiliki sehingga hanya masih perlu uh, kemampuan manusia biar bisa menyelesaikan suatu proses. Nah, lanjut saja ke teori bahasa. Nah, teori bahasa ini juga disebut teori bahasa formal yang sebelumnya dikatakan. Nah, bahasa formal di sini terjadi ketika sekumpulan string atau untai itu diterima oleh mesin otomata. Jadi contohnya ada di situ sebuah bahasa L dengan himpunan L 0 1 001 01 0 10 11 000 dan seterusnya sampai tak berhingga. Nah, istilah umum yang ada dalam teori bahasa ada string atau untai, yaitu rangkaian dari simbol yang diambil dari suatu alfabet. Alfabet sendiri itu merupakan sekumpulan dari simbol, lalu simbol itu sendiri merupakan elemen dasar yang akan membentuk alfabet dan string nantinya. Nah, dari ketiga istilah ini kita bisa contohkan bahwa misalnya 010, 101, 10, dan bahkan 10, dan misalnya juga 10001 dan seterusnya merupakan contoh dari string atau untai. Nah, string-string tersebut terdiri dari himpunan 0,1, yaitu merupakan alfabet, contoh dari alfabet. Dan dari alfabet itu 0,1, himpunan 0,1, 0 dan 1 secara tersendiri itu merupakan contoh dari simbol. Nah, jadi kita bisa mengerti
bisa juga ini kita mengerti bahwa bahasa yang kita pakai sehari-hari juga bisa dicontohkan sebagai suatu bahasa formal juga. Nah, di sini ada Chomsky hierarchy. Chomsky hierarchy itu tata urutan dari type 0 sampai type 3 yang berkaitan dengan grammar yang sesuai. Jadi type 0 itu unrestricted grammar. Jadi kita bisa lanjut. Jadi bahasanya itu recursively enumerable. Lalu kedua, context sensitive grammar, yaitu type 1, yaitu berarti sesuai sensitif bergantung dengan konteksnya. Lalu context free grammar type 2, itu bebas dari konteks apapun. Dan type terakhir yaitu regular grammar, yaitu type 3. Nah, kita lanjut ke teori otomata. Teori otomata adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang mempelajari mesin abstrak dan digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Beberapa contoh teori otomata yang kita dapat gunakan dalam bidang komputasi sehari-hari ada pengenalan pola, lalu perancangan bahasa pemrograman, pemrosesan alami, dan pembuatan artificial intelligence atau AI. Jadi seperti ChatGPT itu, yang AI itu semuanya berawal dari teori otomata ini. Otomata. Nah, dari otomata itu, teori otomata itu muncul otomata. Otomata sendiri yaitu terdiri dari beberapa state atau keadaan atau kedudukan. Nah, state ini digambarkan sebagai lingkaran. Seperti yang contoh di gambar ini lingkaran ini Q1, Q0, Q1, Q2, Q3 ini adalah state atau kedudukan. Nah, transisi antara states tersebut digambar sebagai garis berarah, lalu ada label. Ini berupa simbol atau alfabet yang mungkin bisa diambil agar membentuk string tertentu. Nah, agar bisa diterima sebagai bahasa formal, maka sebuah string harus berakhir pada end state. Nah, end state di sini itu digambarkan sebagai double lingkaran. Jadi lingkaran 2 kali gini seperti ini. Nah, di contoh yang samping end state-nya itu adalah Q0. Nah, juga dimulainya itu dari namanya start state. Start state itu yang arah panah yang tidak ada asal state yang akan memulai sebuah pemrosesan pembuatan string. Jadi start state-nya untuk gambar di samping ini yang arah panah yang berasal dari mana. Jadi ini mulainya dari sini. Jadi start state di sini itu Q0. Nah, nanti kita bisa membuat string yang mungkin bisa diterima atau ditolak. Nah, misalnya di sini Q0, lalu ke Q1, ke Q3, ke Q2, kembali ke Q0. Nah, jadi menghasilkan string 1010. Nah, karena berakhirnya di Q0 yang juga merupakan end state, maka 1010 string tersebut diterima dalam suatu bahasa formal L. Nah, contoh yang lain itu adalah Q0 ke Q2, Q3, Q1, Q0. Tapi sudah Q0, Q2, Q3, Q1. Nah, 010. Nah,
sebenarnya masih bisa lagi, yaitu itu kalau begitu itu berarti string tersebut ditolak oleh mesin, tetapi sebenarnya ini masih bisa lagi, yaitu jadi Q0, Q2, Q3, Q1 ya, ke Q0. Jadi 01, 01 itu bisa diterima oleh otomata. Nah, kita kembali ke Chomsky hierarchy lagi. Nah, kita tambah otomata yang diterima oleh Chomsky hierarchy ini. Itu type 0 yang unrestricted grammar itu biasanya diterima oleh sesuatu yang namanya Turing machine. Lalu type 1 context sensitive grammar itu diterima oleh linear bound automata. Yang type 2 itu diterima oleh push down automata. Terus type ketiga itu diterima oleh finite automata, finite state automata juga namanya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian Pak Feby, saya mengucapkan terima kasih.